Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan 5 yang akan membahas mengenai splash screen dan login. Yang pertama, splash screen adalah tampilan pertama program yang muncul sementara sebelum masuk ke menu utama. Splash screen biasanya menampilkan logo aplikasi atau judul yang akan muncul dalam beberapa detik, kemudian berpindah ke activity lainnya. Splash screen ini misalnya bisa kita jumpai di aplikasi WhatsApp dan Instagram. Jadi sebelum masuk ke halamannya itu pasti ada logo sama ada tulisan aplikasinya. Sehingga kita harus menunggu dulu baru dia benar-benar masuk ke WhatsApp ataupun di Instagramnya. Oke, yang ini buatlah sebuah project baru, beri dengan nama Project Splash Screen dan tunggu hingga proses build project selesai. Nah ini selama kita nunggu nih ya, selama kita nunggu projectnya itu selesai di build, jadi sebelum membuat aplikasi yang melibatkan satu atau banyak gambar, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Persiapkan gambar bebas ya, yang penting dengan format PNG, kemudian ubah resolusi masing-masing gambar tersebut menjadi 150 kali 150 piksel. Format penamaan gambar menggunakan huruf kecil. Contohnya ini ya, ini saya sudah punya gambar. Nah, di sini saya punya 3 buah gambar. Nah, kalian bisa lihat dimensinya itu 150 kali 150 dengan format PNG. Dan untuk penamaannya saya menggunakan huruf kecil semua. Jadi kita lanjut lagi. Nah, ini setelah itu copy gambar yang akan dipakai, kemudian paste di subfolder drawable yang ada di folder res. Jadi maksudnya seperti ini ya. Saya contohkan langsung. Misalnya saya mau menggunakan gambar buah ini saya klik kanan atau Ctrl C, bebas lah ya kalian ya. Kemudian kita pilih copy. Oke, sudah copy. Kemudian kita pastekan di subfolder drawable. Ini ya, drawable, paste. Jadi, sininya, ini ada res, kemudian ada drawable. Di dalam drawable ini, kita klik kanan. Kemudian pilih paste. Oke. Nah, ini kita disuruh pilih destination directory-nya. Kita pilih yang drawable. Kalau sudah drawable, kemudian kita klik OK. Oke, ini kalau kalian mau buat nama baru, kalau tadi kan nama aslinya buah, ya udah ini saya pakai nama aslinya saja, tidak bermasalah ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti gambar buah tadi yang sudah kita copy itu akan ada di folder drawable-nya. Jadi nanti gambar ini sudah siap digunakan untuk pembuatan project kita. Kita lanjut lagi ke slide. Pada activity underscore main.xml, tambahkan 2 text view, 1 image view yang didapatkan di palette widget, kemudian dan 1 progress bar, sama dapatnya di palette widget juga, sehingga komponen tree dan tampilannya menjadi seperti berikut ini. Untuk ini ya, untuk layoutnya saya menggunakan constraint layout, jadi kalau kalian mau menggunakan linear layout itu bebas saja, ini hanya sebagai contoh. Dan kalaupun misalnya kalian nggak suka dengan desainnya ini, ya silakan dirubah. Setidaknya sudah harus ada text view-nya, 2 text view, kemudian ada 1 buah gambar atau image view, dan 1 buah progress bar. Oke, sebelum kita menambahkan image view ya, nah ini, ketika menambahkan image view di activity underscore main.xml akan muncul Windows Pick a Resource. Seperti ini, Windows Pick a Resource. Pilih gambar yang sudah di-copy-pastekan sebelumnya, lalu klik OK. Jadi maksudnya itu seperti ini nih. Saya langsung praktekkan. Nah, ini kan sudah ada ya gambar yang mau kita gunakan. Jadi kita ambil dulu paletnya itu, image view itu ada di widget ya. Nah, ini image view, kita tarik. Nah, dia langsung otomatis keluar pick resource. Jadi kalian silakan pilih mana gambar yang sudah kalian copy pastekan tadi. Karena saya tadi cuma copy paste buahnya saja, berarti saya klik gambar buahnya, kemudian klik OK. Nah, ini nanti akan muncul. Jadi nanti silakan kalian kalau menggunakan constraint layout, silakan beri constraint-nya minimal 1 horizontal dan 1 vertikal. Kalau menggunakan linear layout, silakan tentukan mana yang paling atas, mana yang paling bawahnya. Oke, berarti silakan didesain layout-nya seperti ini. Oke, nah di sini kalian bisa lihat saya sudah selesai ya untuk mendesain
activity underscore main XML untuk halaman splash screen-nya. Jadi di sini saya menggunakan teksnya judul, teksnya nama, IMG logo, dan progress bar 2. Oke, kita lanjut ke slide. Selanjutnya, code pada main activity.java adalah sebagai berikut. Silakan diketikkan ya, khususnya yang ada di dalam kotak merah. Kalian perhatikan lagi, cek lagi, jangan sampai codingannya ada yang kurang. Nah ini saya sudah selesai untuk mengetikkan code dari main activity.java-nya. Nah, di sini kalian lihat bahwa di sini codingannya masih error ya. Halaman login-nya ini masih merah, kemudian main activity-nya masih garis-garis merah, sama juga di struktur project-nya juga itu masih ada garis-garis merah. Kenapa dia bisa merah? Di sini kita bisa lihat bahwa ini akan memulai activity baru, public void run start activity. Jadi dia akan memulai activity baru, yaitu halaman login. Tapi di sini kita bisa lihat di struktur project-nya ini kita cuma punya main activity-nya saja. Main activity dan activity underscore main.xml. Sehingga supaya cara untuk menghilangkan yang merah ini itu menambahkan activity halaman login itu sendiri. Caranya di sini, ini struktur project-nya ya, saya hide, saya tampilin lagi, ini app. Kemudian kita cari yang Java, ini com example project splash screen, ini diklik. Kemudian kalian klik kanan, kemudian di sini pilih new, kemudian activity, kemudian pilih empty activity. Oke, ini nanti muncul Windows Android activity. Jadi kita akan menambahkan activity baru. Jadi activity ini adalah satu paket ya. Jadi dia ada XML-nya dan ada juga Java-nya. Kalau tadi kan kita punyanya activity underscore main.xml sama main activity.java. Jadi ini kita mau buat activity baru, kita lihat slide. Jadi di sini tambahkan satu buah activity baru, ini caranya tadi ya, sudah saya praktekkan. Kemudian activity name-nya kita kasih nama halaman login. Jadi di sini, nah ya, activity name-nya kita beri nama halaman login. Nah ini kalau saya kasih spasi, kalian bisa lihat activity name is not set to a valid class name. Jadi kalau nama activity itu tidak boleh dikasih spasi, sehingga nah, nulisnya seperti ini halaman login sehingga tidak ada lagi warning di bawahnya. Kemudian jangan lupa untuk di checklist checkbox generate layout filenya. Ini untuk layout name-nya deh biasanya mengikuti ya. Kalau kalian bikin ini halaman menu, maka nanti layout name-nya otomatis activity underscore halaman underscore menu. Kemudian package name-nya sama kayak tadi, ini package name-nya com example project splash screen, bahasanya Java. Kalau sudah kita klik finish, ya ditunggu ya sampai nanti activity barunya muncul. Ini kalian bisa lihat. Saya buka layout-nya. Nah, ini sudah tambah ya. Satu ya, activity underscore halaman underscore login.xml. Tinggal kita tunggu lagi untuk halaman login-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kita sudah punya satu activity baru, yaitu activity halaman login.java, dan juga ada activity underscore halaman login. Jadi kita kalau mau desain halaman loginnya di activity underscore halaman login, kalau mau nulis codingnya itu di halaman login. Oke, kita sudah berhasil ya menambahkan satu buah activity baru. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi tadi di main activity.java. Nah ini otomatis ya dianya ya. Kalau tadi merah halaman loginnya sekarang sudah hitam lagi. Kenapa? Karena halaman loginnya, halaman yang dituju itu sudah ada. Jadi dia tidak bakal merah lagi. Oleh karena itu nanti ini maksudnya handler. Jadi nanti ketika dia running itu yang bakal dia lakukan akan prosesnya ini ya, maksudnya prosesnya ini akan berlangsung selama 3000 L. 3000 L ini maksudnya adalah 3 detik. Jadi kalau kalian mau menambahkan misalnya 5 detik ya tambahkan saja menjadi 5000 L. Ini hanya sebagai contoh saja. Tapi kalau kalian semakin besar ini misalnya 15.000 L berarti kalian harus menunggu selama 15 detik. Hitungannya seperti itu. Kemudian ini nanti setelah splash screen-nya itu berlangsung selama 3 detik, dia akan memulai activity baru yaitu activity halaman login. Oke, kita running project-nya. Nah, ini splash screen-nya loading. Setelah selesai loading, dia akan berpindah ke halaman login. Nah, di sini untuk di activity halaman login-nya, saya sudah menambahkan satu buah text field yang isinya ini adalah halaman login. Jadi itu ya tadi proses splash screen, jadi dia loading dulu selama waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai loading, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Oke, sampai di sini dulu untuk
project splash screen-nya. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, di sini ini sudah ada ya jalankan project sehingga output-nya sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada yang saya kotak merah ya. Kalau di sini kan kita lihat masih ada action bar-nya, sedangkan kalau splash screen WhatsApp sama Instagram itu tidak ada action bar-nya. Jadi, untuk langkah selanjutnya kita akan menghilangkan action bar yang saya kotak merah ini hanya untuk di splash screen-nya saja. Jadi di sini selanjutnya untuk menghilangkan action bar pada splash screen, maka pada panel project app press value themes, themes.xml, ini kalian bisa lihat ya mana-mananya. Di dalam themes 2 ini ada themes.xml. Nah, tambahkan code berikut ini. Yang saya kotak merah ini silakan kalian tambahkan ya. Jadi kalian menambahkannya itu adalah di sini berarti di res, kemudian kalian pilih values, kemudian pilih times 2, kemudian pilih times.xml, klik 2 kali. Nah, silakan ditambahkan di bawah sini sesuai dengan yang saya kotak merah tadi. Nah, di sini saya sudah menambahkan ya untuk style name-nya. Nah, ini untuk style name-nya kalian bebas ya mau kasih nama apa. Jadi ini saya kasih nama tema splash screen. Kalau kalian mau merubah ya tidak apa-apa, bebas. Kemudian untuk parent-nya, nah ini yang penting ya. Parent-nya itu saya pilih yang theme app kompat no action bar. Jadi nanti tidak ada lagi action bar-nya. Selanjutnya kita lanjut ke slide. Pada panel project app manifest yang ini ya, kita buka file Android manifest-nya. Kemudian tambahkanlah kode berikut ini sesuai dengan nama yang sudah dibuat. Jadi kita akan menambahkannya di main activity. Jadi ini kita buka manifestnya, sini ya, app manifest, Android manifest, klik 2 kali. Karena kita mau menghilangkan action bar yang ada di main activity, di sini kalian bisa lihat ya, kita sudah punya 2 activity. Yang pertama itu ada activity halaman login yang barusan kita tambahkan. Kemudian ini yang pertama tadi adalah activity main.activity. Karena kita mau mengubah, menghilangkan action bar yang ada di main activity, jadi di sini kita tambahkan sesuai dengan yang tadi, berarti di sini kita ketik theme ya, kita ketik Android theme, kemudian sama dengan, nah di sini langsung ada ya, kita pilih mana yang kita buat tadi, add style tema splash screen, ini yang kita buat di themes.xml tadi, klik 2 kali, oke, sudah. Nah, kalau sudah selesai, ini kita lihat ke slide. Ya, itu benar ya, Android theme add style slash tema slash screen. Hanya itu saja yang kita tambahkan. Nah, ini sudah selesai. Jangan salah ya, jangan menambahkannya di halaman login. Karena kita mau menghilangkan action bar yang ada di main activity-nya. Oke, kalau begitu silakan di running project-nya. Nah, ini sudah tidak ada lagi ya action bar-nya di atasnya. Kemudian, kita akan lanjut ke ini adalah halaman login. Jadi fungsi yang tadi adalah untuk menghilangkan action bar yang ada di halaman splash screen-nya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini yang sebelum kita hilangkan masih ada action bar project splash screen-nya. Kemudian setelah kita hilangkan action bar-nya, hasilnya menjadi seperti ini. Dan di halaman loginnya masih tetap ada action bar-nya. Tidak apa-apa karena untuk splash screen-nya tidak perlu action bar. Sedangkan kalau mau yang lainnya mau pakai action bar itu lebih bagus ya, karena ini kan nama dari aplikasi yang kita buat. Oke, itu sudah untuk action bar pada splash screen-nya. Nah, kita akan melanjutkan ke halaman login. Nah, di sini tadi kan kita sudah menambahkan ya satu buah activity baru, yaitu halaman login. Nah, di sini pada activity underscore halaman underscore login.xml, tambahkan satu text field, 2 plain text, dan 1 button. Jangan lupa untuk memberi ID pada masing-masing widget. Dan beri nilai on click pada button, yaitu nilai on click-nya itu izin underscore masuk. Desainlah sehingga tampilan menjadi seperti berikut ini. Silakan kalian desain ya, bebas kalian mau menggunakan apapun. Kalau tidak suka dengan desainnya tidak apa-apa. Intinya kalian harus punya dua plain text, satu text view dan satu button. Silakan didesain. Di sini saya sudah mendesain ya, sudah selesai untuk mendesain halaman loginnya. Jangan lupa tadi untuk button loginnya ini kita kasih on click-nya adalah izin underscore masuk. Dan ya izin underscore masuk. Ya, kita lanjut lagi ke slide. Nah, di sini code pada halaman login.java adalah sebagai berikut. Silahkan diketikkan ini ya. Ini yang pertama dan ini yang sambungannya.
untuk equals-nya ini kan nama saya. Kalian boleh memasukkan dengan nama kalian atau NIM kalian ya. Bebas. Jadi ini tidak perlu harus nama saya ataupun NIP-nya saya. Jadi silakan kalian isikan dengan nama dan NIM masing-masing. Silakan diketik. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan code-nya. Ini masih merah-merah. Kenapa dia masih merah-merah? Karena di sini sama kayak yang tadi. Ada yang namanya intent ataupun hyperlink. Jadi nanti ketika username dan passwordnya itu sesuai, maka dia akan berpindah ke halaman menu. Jadi di sini karena halaman menunya ini yang merah, yang lainnya tidak ada yang merah ya. Karena halaman menunya masih merah, berarti kita harus menambahkan satu buah activity baru. Sama kayak tadi caranya. Berarti ini activity-nya kita kasih nama halaman menu. Di code example ini, kemudian kita klik kanan, new, kemudian activity, pilih empty activity. Di sininya kita kasih nama halaman menu tanpa spasi ya. Jangan lupa checklist generate layout file, layout name, package name, source language, biarkan saja sama seperti aslinya. Kemudian kita klik finish, tunggu hingga activity barunya itu selesai di load. Oke, ini sudah selesai ya untuk loading halaman menunya. Ini sudah ada Java-nya halaman menu, kemudian XML-nya activity underscore halaman menu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita menjalankan project. Jadi sama ya, splash screen-nya terlebih dahulu yang di loading. Nah, nanti akan muncul halaman login-nya karena splash screen-nya sudah selesai di loading. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, berarti kita user disuruh menginputkan username dan password-nya. Nah, untuk di halaman login-nya kita bisa lihat bahwa yang kita masukkan tadi, kalau saya ya, kalau dia benar, kalau kita masukkan DYSCL Fania, ini saya masukkan username-nya DYSCL Fania, kemudian password-nya 00176, kemudian saya klik button login. Nah, dia akan berpindah ke halaman berikutnya. Ini masih kosong ya, karena saya belum menambahkan text view-nya di activity halaman menunya. Ininya masih kosong, saya belum menambahkan apapun. Nah, misalnya di sini kita lihat ya, else if sun is empty. Jadi, kalau username sama passwordnya ini kita kosongkan, dan kita tetap kekeh mau klik button login-nya, ini saya klik ya button login-nya, nanti akan muncul TOS pesan singkat, username dan password tidak boleh dikosongkan. Ini ya, jadi TOS itu adalah pesan yang munculnya hanya sebentar saja, jadi dia tidak lama. Kalau misalnya salah nih, kalau kita salah masukin ya, misalnya ini saya DY Syafania, username-nya benar. Kemudian untuk password-nya misalnya saya isi 12345. Saya klik button login, username dan password Anda salah. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa kalau dia benar, username sama passwordnya benar, maka dia akan berpindah ke halaman menu. Kalau empty, nah ini is empty, kalau dianya kosong, berarti nanti akan muncul TOS, username dan password tidak boleh dikosongkan. Selain itu, berarti kalau nggak dikosongkan, berarti salah ya. Salah isi username dan passwordnya, nanti akan muncul username dan password Anda salah. Jadi di sini saya jelasin dulu ya, maksud dari codingannya. Karena di sini kita menggunakan dua buah plain text ya untuk menampungnya, yaitu username dan password. Saya kasih nama UN dan PW. Kemudian saya sambungkan di sini dengan layoutnya untuk UN PW-nya. Untuk plain text-nya tadi saya kasih nama EDUN dan EDPW. Berarti kalian sesuaikan ya dengan ID plain text-nya. Kemudian nah di sini tadi on click button login-nya kita kasih nama izin underscore masuk. Kalau kalian mencoba nama yang lain ya harus sesuaikan ya. Misalnya apapun yang kalian buat, misalnya izin login, boleh. Kalau kalian tadi di button login-nya itu kalian kasih on click-nya izin underscore login, berarti di sini pun kalian harus kasih nama izin underscore login. Karena berhubung saya on click-nya tadi saya kasih nama izin underscore masuk, berarti di sini untuk di codingan halaman login.java-nya saya kasih nama izin underscore masuk. Kemudian di sini untuk username-nya saya kasih variabel untuk menampung nilai username dan password-nya saya kasih nama SUN dan SPW. Kemudian di sini, nah ini ada pencabangan ya. Pencabangan, ini kalian bisa lihat, ini adalah pencabangan. Jadi equals ini artinya sama ya. Berarti harus sama persis. Jadi kalau SUN ataupun username-nya itu DYSCL Fania dan
SPW ataupun passwordnya itu 00176, maka dia akan pindah ke halaman menu. Selain itu, kalau username sama passwordnya itu kosong, nanti akan muncul username dan password tidak boleh dikosongkan. Selain itu, kalau dia sudah benar, kemudian ini dikosongkan, berarti kalau dia salah, entah itu username ataupun passwordnya salah, maka dia akan muncul username dan password Anda salah. Oke, itu untuk penjelasan codingannya. Kita lanjut lagi. Ini ya, jalankan projectnya sama juga karena kita melanjutkan dari splash screen tadi. Jadi ketika project dijalankan, maka splash screen akan berlangsung selama waktu yang telah ditentukan. Kemudian setelah selesai loading, dia akan menampilkan halaman login. Nah, ini sudah saya tampilkan juga. Jika user tidak mengisi username dan password, maka akan muncul pesan post yang berisi username dan password tidak boleh dikosongkan. Ini tadi ya. Kalau kalau user mengisi username dan password yang salah, maka muncul pesan post yang berisi username dan password Anda salah. Ini ya contohnya ya, saya salah. Kemudian berikutnya, nah ini, kalau usernya mengisi username dan password yang benar, maka sistem akan berpindah ke halaman menu seperti ini. Munculnya ini adalah halaman menu. Kalau saya tadi munculnya masih kosong, karena saya belum menambahkan text view yang ada di activity halaman menunya. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, kita sudah sampai di akhir slide, jadi jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah, diikuti step-stepnya, jadi jangan di langkah-langkah ya, ikuti dulu satu-satu satu persatu langkahnya, jangan ada diloncatin, jangan ada yang disunat codingannya, jadi harus ikut dulu ya sesuai dengan ketentuannya, kemudian dijalankan proyeknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan selama saya menjelaskan materi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.